Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, sudah masuk ya ini ya? Hmm, oke. Nah, hari ini perkenalan dulu ya. Saya Kak Sasi dari Surabaya dan akan menemani teman-teman di grup Facebook Mother Hope Indonesia di sini untuk memberikan informasi atau wawasan tentang Read Aloud ya. Jadi menjalin buah hati dengan Read Aloud. Nah, Read Aloud sendiri itu apa sih sebenarnya? Read Aloud itu membacakan nyaring. Jadi kalau kita misalnya punya buku nih di rumah, kita bisa membacakan nyaring kepada anak-anak. Nah, pada usia berapa saja ya kalau kita membacakan nyaring kepada anak-anak? Bisa dari usia 0 bulan. Jadi mulai dari kandungan sampai anak-anak itu menginjak remaja atau mungkin sampai kelas 6. Nah, Read Aloud itu buku yang diberikan kepada anak-anak juga bermacam-macam sesuai kebutuhannya dan usianya. Nah, di sini ada salah satu buku yang menjadi informasi penting. Nah, bisa dilihat kan? Membacakan nyaring. Nah, di sini juga dijelaskan tahap dari usia anak-anak untuk dibacakan buku atau read aloud. Nah, sedangkan sebelum membahas tentang umur ini, jadi saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara read aloud dan mendongeng. Kalau read aloud membacakan cerita atau bercerita menggunakan buku. Nah, ini dia buku anak-anak yang biasanya disukai. Nah, ini bisa untuk usia 1 tahun sampai dia SD kelas 3. Mungkin usia 10 tahun ya. Bahkan ada yang kelas 6 juga masih suka loh dibacain cerita. Contohnya seperti buku KKPK, novel anak-anak. Nah, seperti itu. Ada juga tentang ambulan. Nah, ini biasanya suka sekali nih dibacain untuk anak-anak laki-laki nih. Nah, oke. Nah, sekarang saya di sini nggak sendirian, juga ada Sasha yang akan menemani untuk mendongeng atau read aloud. Nah, kita kumpul-kumpul yuk di sini yuk sambil mendengarkan cerita. Bagaimana Sasha? Kamu mau menemani Kak Sasi untuk mendengarkan cerita? Mau dong Kak Sasi, kita akan bercerita bersama. Tapi sebelum bercerita, kita nyanyi dulu. Nyanyi bersama-sama ya di rumah. Karena kita kan lagi ada di rumah aja nih. Jadi kita bersenang-senang di rumah. Nah, wah sebentar. Ada yang masuk nih. Oh, Mbak Yana. Halo Mbak Yana. Wah, oke. Sekarang Sasya duduk dulu ya. Kita akan bernyanyi bersama. Oke. Kalau ada yang tahu lagu ini, kita nyanyi bareng-bareng ya. Jadi biar suasananya gembira, biar suasananya senang sekali. Nah, tahu nggak lagu ini? Judulnya Hati Gembira. Bisa dinyanyikan bersama anak-anak ya. Udara cerah, berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas yang segar seperti ini. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. Bagaimana?
kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita ngajak Sasya juga untuk nyanyi. Ayo Sasya, kita nyanyi bersama. Oke. Siap ya, kita nyanyi bersama. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan segar seperti ini. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. La 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 la, hati sukacita. La 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 la, hati gembira. Nah, seperti itu lagunya. Nah, kita lanjut ya. Nah, Sasya, sekarang kamu duduk dulu. Kak Sasi akan menjelaskan nih tentang membacakan nyaring. Ada apa aja ya isinya di sini? Nah, Sasya boleh duduk ya? Oke, Kak Sasi. Oke, duduk lagi ya. Nah, ibu-ibu, kok ibu-ibu teman-teman aja ya, lebih enak, lebih nyaman. Nah, teman-teman, oh ada yang masuk nih. Dari Airin. Halo Mbak Airin, aku manggil Mbak aja ya, biar kita akrab. Nah, hai. Kemudian ada Nina. Ya, sehat selalu Mbak Sasi. Terima kasih. Ada Mauren. Hai, aku melambaikan tangan. Hai. Oke. Nah, oke ya, di sini ada membacakan nyaring. Isinya itu pengetahuan tentang membaca nyaring atau read aloud. Apa aja sih isinya? Nah, buku membacakan nyaring ini ditulis oleh Rosi Setiawan. Nah, ini ada tulisannya. Rosi Setiawan. Oke. Banyak sekali manfaat dari read aloud itu. Jadi tidak hanya menjalin bonding antara orang tua dengan buah hati, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa, yang pastinya untuk memberikan daya ingat terhadap anak-anak, apalagi mulai sejak dini. Dini itu dari mana ya? Sejak dia dalam usia kandungan. Wah, ada yang masuk lagi. Citra Anissa Rahma Fauzia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Ada juga Ari. Hai. Halo. Nah ya. Nah, read aloud ini juga termasuk kategori literasi. Nah, literasi itu juga pendidikan ya. Kemampuan membaca, menulis, dan menganalisa terhadap suatu masalah. Nah, kemudian manfaatnya dari read aloud ini tuh sangat banyak sekali. Nah, ini contohnya ya. Manfaatnya itu bisa membantu perkembangan otak. Kemudian juga ada memperkenalkan dan melatih kemampuan mendengar. Lalu menambah kosakata. Nah, ini. Jadi kalau misalnya dari kecil, anak kecil apalagi mulai usia 0 bulan ya, dari bayi, terus diajarkan untuk berbicara, dia kan akan mendengar, lalu mengikuti apa yang dibicarakan orang tuanya. Dan dengan adanya komunikasi seperti itu kan akhirnya menjalin ikatan antara orang tua dan anak, sehingga anak juga lebih cepat atau lebih lancar dalam berbicara atau kosakata, menambah kosakatanya. Lalu melatih tentang perhatian dan mengingat. Nah, kenapa kok aku membawakan buku? Karena di sini sudah ada sumbernya, manfaat dari read aloud dan oke. Ini dari Mbak Airin ya. Bentar, nanti aku teruskan lagi. Enggak. Hai juga, enggak apa, Iren aja Mbak Sasi. Panggil nyimak sama anak-anak. Wah, iya. Nanti sama Sasya lagi nih, kita bercerita dan bernyanyi bersama. Oke.
Lalu yang lebih pentingnya lagi adalah memperkenalkan konsep buku dan belajar. Nah, di sini bisa memberikan anak untuk mencintai buku sejak kecil. Nah, buku yang diberikan juga bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usianya. Buku apa aja ya? Nah, ini dari tahap 0 sampai 2 bulan. Ya, tahap mendengar. Nah, oke. Nah, tahap mendengar ini ketika dia masih dalam kandungan dan sampai dia usia 2 bulan. Nah, mengajak bayi berbicara melalui buku, melalui cerita, melalui apa saja ya. Oke. Contohnya juga banyak sekali. Nah, ini juga dalam keadaan si bayi sedang menyusui. Nah, biarkan tangan bayi menyentuh badan atau payudara ibu. Nah, ini juga bisa dalam keadaan bayi menyusui kita memberikan cerita atau read aloud, membacakan cerita. Jadi keadaan bayi merasa nyaman di dekat ibunya, merasa ingin menyusui, merasa tenang. Jadi bisa kita berbagi cerita kepada bayi. Nah, bayi itu meskipun dalam keadaan menyusui juga dia pasti akan mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Apakah harus ibu aja yang memberikan read aloud itu? Tidak, bisa juga bapak, papa, ayah, ya, ataupun mungkin ya kalau misalnya anaknya lagi diasuh oleh pengasuh atau mungkin dititipkan oleh neneknya, tantenya, atau siapapun juga bisa keluarga terdekat atau pengasuh untuk memberikan read aloud, berikan buku cerita dan bacakan cerita kepada anak-anak. Nah, untuk usia 2-4 bulan ini dia akan mengamati. Nah, buku-buku yang biasanya yang diberikan ini lebih ke waterproof. Jadi karena anak-anak kan sudah mulai memegang, menyentuh, nah dia akan merasa ingin tahu. Ingin tahunya juga sangat tinggi ya. Nah, kemudian dia ingin meraihnya. Apa itu yang dipegang oleh orang tua saya? Apa itu yang dipegang oleh nenek saya, kakak saya? Nah, itu bisa diberikan buku-buku yang waterproof yang biasanya kan suka diemut sama anak-anak, tapi jangan lupa harus dibersihkan, harus dilap agar tidak kotor. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada gambar-gambarnya di dalam sini. Nah, buku bergambar yang biasanya anak-anak senang sekali untuk mendengarkan cerita, kemudian dia bertanya, "Apa itu, Mah? Itu hewan apa itu? Bunyinya seperti apa, Mah?" Nah, dia akan bertanya seperti itu. Itu adalah cara komunikasi yang bagus antara anak dan orang tua. Oke, sudah sampai di sini ya. Kita lanjut untuk bercerita bersama Sasya. Oh, ada yang masuk lagi nih dari Ike. Mbak Ike, salam dari Bandung. Halo, salam, saya Sasi dari Surabaya. Oke ya, aduh kursinya kenapa ya? Oke, ayo Sasya, kita mulai bercerita lagi. Oke ya. Nah, kali ini Kak Sasi dan Sasya akan memberikan cerita read aloud yang berjudul Tamu Tak Dikenal. Nah, ini biasanya anak-anak yang lagi di rumah aja, mungkin ya ditinggal sama mamanya atau papanya yang lagi keluar ke pasar sebentar atau ke supermarket, lalu mereka sendirian. Apa yang harus dia lakukan ya? Nah, seperti cerita pada Tamu Tak Dikenal ini. Bagaimana Sasya? Siap untuk bercerita? Oke, aku siap untuk bercerita. Tapi kayaknya teman-teman aku nggak ada di sini semua deh.
Coba sih, aku panggil satu-satu ya. Halo? Halo semuanya? Nggak ada yang jawab kak, sepi. Masa sih? Sepi? Mana nih ya teman-teman semuanya? Kita panggil bareng-bareng lagi. 1, 2. Halo semuanya? Teman-teman? Halo? Mau nggak dengerin cerita aku? Kayaknya mau deh. Yuk, udah kita langsung aja cerita ya. Baiklah kalau gitu. Oke. Tamu tak dikenal. Di sini menceritakan kisah dari seorang anak bernama Zaki. Zaki, kayak nama teman aku. Teman kamu? Memang kamu punya teman? Iya dong kak, aku punya teman di seluruh Indonesia. Teman aku banyak. Masa sih teman dia banyak? Emang kamu kenal dari mana? Ya dari medsos, dari media sosial. Aku kan juga sering lihat Kak Sasi main di Facebook. Kemudian sering lihat teman-teman Kak Sasi. Oh iya? Iya, Kak Sasi juga sering cerita teman-teman Kak Sasi yang ada di Facebook. Wah, luar biasa ya. Ternyata kamu ngikuti ya cerita dari Kak Sasi. Iya dong, kan aku suka berteman. Nah, wah, ada Mbak Yana lagi. Halo Sasha. Wah, hadiahnya apa nih? Halo, halo. Tante Yana, aku panggil Tante Yana ya. Nah, oke ya. Nah, lalu si Zaki dia sedang berada di rumah dan ibunya meninggalkan Zaki sendirian. Waduh, kasihan tuh Zaki. Kenapa dia ditinggal di sendirian? Nah, Zaki ditinggal sendirian sama ibunya karena isi ibunya mengantarkan nenek ke rumah sakit. Hah? Ngantarkan neneknya ke rumah sakit? Memang kalau ke rumah sakit ngapain sih? Nah, kira-kira kalau di rumah sakit ngapain? Ayo. Aku tahu. Pasti mau belanja sayuran. Salah, bukan Sasya. Hah? Salah. Terus ngapain di rumah sakit? Nah, karena neneknya sakit, makanya ibunya mengantarkan ke rumah sakit. Oh, jadi nenek Zaki sakit. Benar sekali. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita harus pergi ke rumah sakit gitu ya? Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita harus segera ke rumah sakit. Atau paling tidak kita ke dokter dulu. Atau klinik yang terdekat dengan rumah. Oh, begitu ya Kak Sasi ya? Sama seperti yang kayak di berita-berita itu loh Kak Sasi. Oh iya, sekarang kan lagi musim itu COVID-19 ya. Nah, kalau misalnya kita terkena sakit, misalnya demam. Ya, demamnya biasanya itu sampai 37 derajat lebih deh. Pokoknya Kak Sasi, kalau kita itu demam, itu kita harus langsung ke dokter. Jangan dibiarkan. Nanti kalau misalnya takutnya itu bisa semakin parah. Kok kamu tahu? Iya dong, aku kan lihat berita di TV. Selain aku mendengarkan cerita dari Kak Sasi, aku juga lihat di TV teman-teman. Jadi aku sering lihat berita. Oh begitu. Nah, ada Mbak Nurul lagi manggil kamu itu. Hah? Mana? Coba aku lihat. Halo Sasa. Halo. Wah, ada temanku juga. Itu bukan teman kamu. Itu temannya Kak Sani. Sama aja. Itu kan teman aku juga. Ya. Ada lagi. Ada namanya Intan. Hai Sasha. Halo, ini temanku juga. Oh, bukan, itu temannya Kak Sasi. Bukan teman kamu. Sama aja, ya kan? Ini aku manggilnya siapa ini? Tante Nurul. Apa? Kak Nurul ya. Terus ini juga ada Intan. Tante Intan apa Kak Intan nih? Wah, ada juga. Kok jadi temenmu banyak sih? Kok bukan temennya Kak Sasi?
Ya dong, kan aku cantik. Ya deh, terserah kamu deh Sasha, kamu cantik. Iya, Kak Sasi paling cantik banget gitu ya. Nah aja, aku aja yang paling cantik. Nah, oke, udah. Kita lanjut daripada kita berantem lagi ya. Oke ya. Nah, kemudian ketika ibunya berangkat bersama neneknya, ibunya berpesan, Zaki jaga rumah ya, jangan sampai ada seseorang yang masuk tanpa izin. Jika ada orang yang masuk dan sangat dicurigai, Zaki bisa menelepon ibu. Kan ada nomor HP di nomor HP-nya Zaki, nomor HP ibu. Oke, Ibu. Oh, jadi ibunya Zaki sudah berpesan gitu ya? Nah, benar sekali, ibunya berpesan. Nah, lalu Zaki merasa lapar. Nah, ini dia gambar. Aduh, Kak Sasi ketutupan. Aku nggak kelihatan nih. Duh, Sasa ingin sekali sih eksis. Bentar dong, cerita dulu, baru nanti Sasha tampil lagi. Iya deh. Nah, lalu si Zaki ingin makan. Dia bingung mau makan apa ya. Wah, ini sih makanan kesukaanku. Nyam. Sasha ingat, ini kan bulan puasa. Oh iya ya, lagi puasa ya. Aku lupa, aku malu. Ngapain malu? Kan gak jadi makan. Orang ini cuma gambar aja. Iya deh. Oke, lanjut ya ceritanya. Nah, karena si Zaki lapar, dia ingin memakan makanan yang ada di gambar ini. Dia ingin pizza, dia ingin kue black forest, kemudian ada sandwich. Tapi ternyata dia bingung harus kemana. Kemudian dia juga sudah diberi peringatan oleh mamanya atau ibunya untuk tidak boleh menyalakan kompor sendiri karena itu sangat berbahaya. Iya Kak Sasi, aku punya cerita. Ya, cerita apa nih? Jadi teman aku itu suka main korek. Hah? Ngapain main korek? Nah, itu aku yang nggak tahu Kak Sasi. Terus tiba-tiba teman-teman yang lain itu main korek gitu ya, ngeluarin api. Bush. Aku sampai kaget. Oh, jangan-jangan dia mau main korek karena mau masang itu mercon ya, mercon. Nah, benar sekali Kak Sasi. Padahal ya, kalau mau main mercon itu harus ada orang tua. Jadi tidak boleh main sendiri. Nanti kalau misalnya kebakar tuh, kena bajunya atau kena kulitnya, kemudian merconnya bisa-bisa kena wajahnya. Aduh, serem banget ya Kak Sasi. Aku kan takut. Makanya pas waktu ada teman-teman itu main korek, terus main mercon, aku tinggal pergi. Aku langsung lari. Aku takut. Aduh, aku takut banget. Oh, nah teman-teman, jadi nggak boleh ya main mercon atau main apa itu kayak kembang api, tapi sendirian, harus sama orang tua. Nanti kalau misalnya terkena atau terbakar sama dirinya sendiri, kan yang rugi dirinya sendiri, ya kan? Bener kan Sasha? Bener sekali. Jadi main api, main korek, atau main apa itulah pokoknya mercon-mercon gitu, itu bahaya itu. Jadi mainnya harus bersama orang tua. Jadi harus ada yang bisa menasihati, harus ada yang bisa menyalakan koreknya. Jadi kalau misalnya kita kena itu langsung bisa ditolong. Oh, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut cerita lagi yuk Sasha. Oke. Pokoknya seperti itu ya. Jangan main korek sendirian, bahaya. Apalagi main api cinta. Masih kecil kok ngomong-ngomong cinta. Wah, aduh Sasha. Maaf Kak Sasi. Oke, lanjut ya. Dan akhirnya di rumah Zaki cuma ada kerupuk, ada kecap dan nasi. Dan Zaki pun memakan apa yang hanya ada di
rumah. Nah, ini ada nasi, kecap, dan kerupuk. Dan Zaki pun makan dengan sangat lahap. Enak. Meskipun hanya kerupuk dan kecap, ternyata dia suka. Dia sangat bersyukur masih bisa makan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Kak Sasi? Nah, coba lihat nih. Duh, apa ini? Wah, ada tamu yang tak dikenal, Sasya. Waduh, jangan-jangan itu maling. Wush, tidak boleh seperti itu. Terus kita harus ngapain? Nah, kita tanyakan dulu dari dalam. Permisi, apakah ada orang di rumah? Nah, lalu Zaki menjawab. Jawabnya seperti ini. Iya, saya ada di rumah. Itu siapa ya? Nah, lalu si Zakinya menanyakan kembali, ada perlu apa datang ke rumah saya? Dan tamu yang tak dikenal pun itu menjawab, Bu, Pak, saya tukang reparasi mesin cuci. Lalu Zaki bingung nih. Loh, perasaan ibu tidak memberi pesan kalau ada mesin cuci yang rusak. Terus gimana? Bentar dong Sasya, dengarkan dulu. Nah, dia punya ide. Akhirnya menelepon ibunya. Dia telepon ibunya tuh. Halo, Bu, mesin cucinya rusak enggak? Kata Zaki. Nah, kemudian orang yang ada di luar tadi itu, tamu tidak dikenal, ternyata orang itu punya niat yang tidak baik. Terus akhirnya ibunya menjawab, tidak sayang, ibu tidak memesan tukang reparasi mesin cuci. Coba ya, ibu akan telepon tetangga yang ada di dekat rumah. Aduh Bu, aku takut, gimana nih? Hah? Dia takut. Terus aku gimana? Bentar dong Sasya, dengerin dulu. Oh ya. Nah, ini lihat wajahnya Zaki, dia ketakutan. Aduh, kasihan sekali ya Zaki. Nah, dia merasa ketakutan karena apa? Dia takut kalau misalnya itu pencuri. Dia mencuri rumahnya, kemudian ini bayangannya si Zaki ya. Dia takut kalau misalnya Zaki diikat sama pencurinya, kemudian ngambil TV. Waduh, gimana nih? Gimana? Aduh, tolong dong. Nah, kemudian di kulkas tertempel nomor telepon polisi. Nah, dia baru ingat. Akhirnya dia telepon polisi. Nah, kemudian ketika dia mau telepon polisi, ternyata ada tetangga yang datang di rumahnya. Wah, suara apa itu ya kok rame-rame di luar? Nah, ternyata tetangganya sudah mengusir atau memberitahu kepada orang yang tak dikenal itu tadi. Dan kemudian ibunya datang. Hore, Ibu! Terima kasih, Ibu. Ibu sudah datang. Nah, Wah, syukurlah kalau gitu. Selamat ya Zaki ya. Aduh, kalau itu Sasya sendirian, udah tak pedang, sudah tak pukul. Aduh. makanya jangan banyak tingkah. Kalau misalnya kita kedatangan tamu yang tak dikenal, langsung saja telepon orang tua, biar orang tua yang langsung datang ya. Jadi jangan bertindak gegabah. Nanti kalau misalnya kita bertindak gegabah, kamunya yang akhirnya jadi masalah. Gitu ya Kak Sasi ya? Iya, benar sekali. Kalau kamu merasa ketakutan atau bisa juga minta tolong, teriak yang keras, tolong, seperti itu. Oh, gitu ya Kak Sasi. Wah, aku senang sekali nih Kak Sasi, sudah berbagi cerita, berbagi bahagia. Nah, sekarang Kak Sasi, karena kita ada di rumah aja, tadi kita kan sudah nyanyi nih tentang hati gembira. Lalu Sasya mau ngajak bernyanyi tentang di rumah aja gara-gara corona. Wah, Sasya tahu lagu itu? Tahu dong. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Nah, bentar ya, Kak Sasi mau puterin lagunya dulu. Mana ya lagunya ya? Oke. Sebentar. Nah, ayo dong Kak Sasi, lama banget sih.
Sebentar dong Sasha, sabar. Aduh, kenapa Sasha nggak sabar? Iya nih, ditunggu sama teman-teman. Teman-teman kan juga pingin nyanyi bareng-bareng. Iya. Aduh, serius sekali ya Sasha. Mana ya lagunya ya? Oke. Judulnya Di Rumah Aja, gara-gara corona. Ini lagu favorit aku banget. Teman-teman ikut nyanyi ya. Nanti diputar bolak-balik biar apal. Oke. Oh, nah. Oke ya. Judulnya Di Rumah Aja, ciptaannya Kak Inge. Kak Inge ini juga seorang pendongeng di Surabaya. Nah. Aku mulai bosan tak bisa jalan-jalan, belajar di rumah kangen teman-teman. Kalau ada tamu jangan bersalaman, Semua gara-gara corona. di rumah aja, Itu kata ayah, di rumah aja, ditemani bunda di rumah aja, bersama keluarga. bersama di rumah kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri, hidup lebih sehat, Makan yang bergizi, walau tak bertemu, penuh kasih sayang sampai corona pergi jauh menghilang. di rumah aja, Itu kata ayah, di rumah aja, ditemani bunda di rumah aja, bersama keluarga. bersama di rumah. Kita saling menjaga Sampai corona pergi jauh menghilang. Sudah ya, selesai sampai di sini ceritanya. Jadi kapan-kapan kita akan ketemu lagi dengan cerita yang menarik lainnya. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan. Karena waktunya sudah habis ya, 11:30. Mungkin bisa Kak Sasi kasih 3 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Kak Sasi tunggu ya sampai 5 menit nih. Oh iya Kak Sasi, Aku mau cerita lagi nih. Cerita apa lagi? Hari ini kan tanggal 2 Mei 2020. Kira-kira hari apa ya Kak Sasi? Kak Sasi tahu nggak? Hari apa ya sekarang ya? Hari Sabtu. Bukan hari Sabtu. Nah, terus hari apa Mas? Hari Minggu. Kan bener sekarang hari Sabtu. Duh, kesel gue. Ih, ngomong apa sih Sasha? Enggak bercanda Kak Sasi. Jadi gini Kak Sasi, ini sekarang hari ini itu memang hari Sabtu, tapi hari ini memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oh iya, Hari Pendidikan Nasional. Nah, terus kalau misalnya Hari Pendidikan Nasional kenapa? Aduh, Kak Sasi kok nggak tahu sih? Apa ya? Hari Pendidikan Nasional itu? Capek deh. Emang Kak Sasi nggak pernah sekolah? Ya pernah dong, pernah sekolah. Emang Sasya pernah sekolah? Ih, aku pernah sekolah dong. Pernah sekolah sekali. Oke, jadi Hari Pendidikan Nasional itu yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Oh, jadi Bapak Pendidikan gitu ya? Benar sekali. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini yang mendirikan atau mempelopori Hari Pendidikan Nasional. Jadi sekarang karena kita kan tidak sekolah ya, jadi sekolahnya di rumah aja, belajarnya di rumah aja. Teman-teman juga belajarnya lewat online kan? Benar kan?
Nah, sama kayak ke Sasha juga belajarnya lewat online. Oh, masa sih? Kok Kak Sasha nggak pernah lihat Sasha belajar? Loh, bilangin kok Sasha itu belajar lewat HP. Jadi lihatnya di HP gitu. Oh, gitu. Iya, terus Sasha juga lihat-lihat searching di Google. Terus habis itu belajar di YouTube. Nah, di YouTube itu aku biasanya lihat di TVRI channel YouTube-nya. Di situ banyak banget Kak Sasi pelajaran-pelajaran. Tapi selain di TVRI situ juga ada channel-channel YouTube lainnya yang mengajarkan atau memberikan informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya buka YouTube itu juga jangan buka-buka yang sembarangan ya. Jadi buka-buka yang tentang ilmu pengetahuan gitu, yang pastinya bermanfaat buat kita. Begitu Kak Sasi. Seperti itu ya. Oke, karena ini sudah lebih dari 5 menit, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti bisa kirim pertanyaannya lewat chat aja ya di grup, atau bisa inbox di Facebooknya Kak Sasi dengan nama akunnya Sasi Rasna. Oke, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Oh, sebentar. Wah, ini ada Mbak Yana nih. Halo Kak Sasi Rasna dan Sasha, atas ceritanya yang lucu dan menarik. Sasha lucu deh. Tante Yana mau nanya nih, apakah membacakan buku ada manfaatnya buat anak yang terlambat bicara? Nah, ada sekali manfaat untuk atau buat anak yang speech delay ya, kalau nggak salah ya, untuk yang terlambat bicara. Jadi dengan kita membacakan buku cerita, di situ kan banyak sekali kosakata atau kata-kata yang bisa diberikan kepada anak-anak yang terlambat berbicara. Lebih sering kita membacakan cerita, lebih sering kita memberikan buku, paling tidak hanya beberapa kata. Kalau di sini kan katanya lebih banyak ya. Ada buku khusus untuk yang isinya itu kata-katanya sangat sedikit, tapi kita bisa mengembangkan dengan kata-kata yang lain. Nah, itu juga bisa membuat anak jadi lebih banyak mengenal kosakata, terutama untuk anak yang terlambat bicara. Itu sangat efektif sekali, karena sudah pernah sebelumnya kan, karena Kak Sasi juga mengikuti aktivis Read Aloud ini, punyanya Bu Rosi Setiawan dan juga founder Reading Books Indonesia. Nah, di sini Bu Rosi juga menjelaskan bahwa buku atau e-booknya dia yang dibacakan kepada anak-anak yang memiliki keterlambatan bicara itu sangat bermanfaat sekali buat anak-anak itu, karena dengan membacakan cerita anak-anak akhirnya juga bisa lebih mudah untuk mengikuti apa yang dibicarakan oleh orang tuanya, seperti itu. Jadi itu sangat bermanfaat seperti itu. Pokoknya sering-sering aja ya untuk menceritakan kepada anak. Tetapi nah, untuk anak-anak yang istilahnya tidak terlambat berbicara, mulai dari kecil kita sudah membiasakan untuk bercerita. Contohnya kepada anak saya sendiri ya, kamu kenal kan sama anaknya Kak Sasi? Kenal dong, namanya Rendra. Iya, itu yang kecil, itu si adik ya. Yang pertama Kak Rasyan, itu sangat luar biasa. Jadi apa yang diceritakan ibunya itu, apa yang diceritakan oleh saya yang ada di buku, dia ceritakan kembali. Pertanyaannya dan kosakatanya itu sangat banyak. Jadi saya sampai kewalahan kalau ketika dia itu bertanya, Bunda, ini kenapa sih seperti ini? Bunda, ini tuh apa? Bunda, ini namanya apa? Jadi dia tuh selalu bertanya. Itu mungkin efeknya ya, tapi dengan efeknya seperti itu, jadi rasa ingin tahunya dia tuh sangat tinggi, dan kita juga harus banyak belajar
untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak kita seperti itu. Wah, sangat bermanfaat sekali ya Kak Sasi ya, tentang read aloud ini. Nah, kalau misalnya mau lebih lanjut tentang read aloud, nanti Kak Sasi kasih PPT-nya tentang read aloud ini ya. Tapi mungkin minggu depan bisa Kak Sasi share di grup ya, atau mungkin ada yang mau minta lewat inbox di media sosial Facebooknya akun Sasi Rasna. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah mendengarkan cerita dan ceritanya Kak Sasi dan Sasya. Kita juga sudah bernyanyi bersama, kita juga bersenang-senang, berbahagia bersama. Berbagi cerita, berbagi bahagia. Sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau misalnya ada yang kurang kata. Maaf, minta maaf ya teman-teman kalau ada yang kurang. Sampai jumpa ya, dadah.